Hai, sekarang tanggal 12 Februari jam 1. Sebenarnya gue bakal menceritakan buat hari tanggal 11 Februari ya. Seperti biasa, gue bakal nge-breakdown jadi dua, yaitu gue bakal nyeritain gue hari ini ngapain aja, dan gue akan mencoba untuk merefleksikan diri. Kalau ada prosnya bisa gue kembangkan, dan kalau ada konsnya bisa gue evaluasikan. Kita lanjut aja ke sesi 1. Hari ini gue bangun lumayan siang, gue bangun jam 7 lebih. Jadi gue bablas lah. Habis itu gue mencoba untuk melakukan kewajiban. Soalnya semalam tuh gue sempet tidurnya itu jam 12 lebih deh kalau gak salah. Gue sempet baca buku dulu sama riset-riset kecilan kan. Habis itu gue agak kesiangan bangunnya. Ya udahlah, gue bangun kesiangan. Habis itu gue ngelakuin kewajiban dan gue Sarapan tuh gue lumayan banyak karena gue tahu gue bakal ada hari yang cukup panjang gitu. Jadi gue sarapan lumayan banyak tuh, gue makan nasi goreng sama telur. Udah tuh gue beres sarapan, gue riset lagi dikit. Soalnya kan kemarin itu gue ngomong kalau gue mau ngeriset tentang apa yang ada di sekitaran gue hari dekat-dekat gue gitu, apapun itu ya. Terus udah tuh riset, gue catet sampai ke dalam-dalamnya, kayak kenapa si isu ini seperti ini, apakah yang mau dikomunikasikan tuh seperti apa gitu-gitu. Gue riset dulu dikit sambil gue baca-baca juga yang gue riset kemarin malam gitu. Udah tuh itu gue riset terus gue lihat jam pas banget lah, kurang lebih habis itu gue mandi jam 10-an lebih. Habis itu gue siap-siap nyari celana dulu yang bagus. Terus hari ini gue cukup senang dengan outfit gue. Gue merasa kalau outfit gue hari ini cukup bagus. Terus gue berangkat lah jam 11-an lebih. Hari ini lumayan cerah waktu gue berangkat. Terik banget, panas gitu ya. Gue naik motor kan, jadi kayak lumayan berasa gitu. Gue pakai jaket juga. Kita di Indonesia itu kalau misalkan pakai jaket bukan karena dingin tapi karena panas. Jadi gue pakai jaket lah. Nyampe stasiun gue jam setengah 12 lebih dikit lah. Karena gue tahu rada nyantai ya, gue ngambil keretanya tuh yang bukan yang jam setengah 12, tapi yang jam 12 kurang 15 menit lah itu. Jam 12 kurang 15 menit gitu, sampai 20 menit. Ya segituan lah. Keretanya datang on time. Alhamdulillahnya keretanya juga gak terlalu rame, gak yang padat banget. Cukup ramai tapi gak yang sepadat ketika rush hour gitu loh. Jadi gue masih bisa nafas lah, masih bisa nyantai gitu kan. Terus ya udah, gue buka HP, gue lihat apa yang gue riset ke semalam, dan gue mempersiapkan buat interview kan. Soalnya karena itu gue user interview gitu, ada 2 tahap. Terus gue udah nyampe ke tujuan gue. Pas sebelum nyampe tujuan tuh sebenarnya di Kebayoran itu deres banget hujannya, tiba-tiba deres banget hujannya. Dan setelah itu gue jadi Palmera juga deres banget. Gue mau pesan Gojek kan, pas banget begitu gue naik si motornya hujannya lumayan deras. Tapi udah emang disiapin ini sih, jas hujan gitu. Gue tapi nyiapinnya buat celana gue aja, soalnya gue mikirnya bajunya tuh gak terlalu yang akan basah banget gitu. Soalnya deras tapi angin gitu loh, jadi kayak yang bingung lah gue. Tapi lumayan deras, lumayan basah juga. Udah tuh gue nyampe ke tempat, satpamnya nanyain mau kemana mas gitu. Gue bilang saya mau interview. Terus gue liatin kayak WA-nya, nih ini saya ada undangan ini buat user interview gitu. Oh ya udah, nanti tanya aja ke resepsionis ke lantai berapa gitu. Tapi pas gue lihat bawah-bawahnya, gue ada satu hal yang gue lupa nyiapin CV. Anjrit, dalam hati gue ya, walaupun itu gue belum dapet tempat fotokopinya, tapi pas gue lihat jam itu masih jam setengah 1 kurang. Gue itu interview jam 1 undangannya, itu masih jam setengah 1 kurang. Gue langsung lihat Google Maps, di mana nih kira-kira tempat fotokopi terdekat kan. Gue jalan dan pas banget tuh hujan. Untung gue bawa payung. Gue untung banget bawa payung.
Gue payungan, habis itu gue jalan, ketemu nih fotokopi pertama. Gue lihat di sini sih masih di Maps tuh masih open kan. Tapi pas gue nyampe di sana, gerbangnya tuh ditutup. Gue bingung kan. Terus pas banget ada kayak orang ngirim paket gitu ke tempat fotokopian itu. Terus ada yang keluar, gue nanyain, "Mbak, ini udah tutup ya?" gitu. Terus dia bilang, "Enggak mas, ini cuma lagi break aja, paling nanti jam satuan lebih." Dia bilang jam satuan lebih baru bisa ngeprint atau mau ngapain gitu. Terus gue sempet kayak nego dulu, kayak, "Bisa gak sih mbak, kayak bentar aja cuman buat ngeprint doang gitu." "Ah nggak bisa mas, staffnya lagi pada makan dulu istirahat gitu." Gue yang kayak, "Oh nggak bisa ya, saya cuma pengen ngeprint doang. Harusnya mas kesini jam 12 kurang gitu." Gue kontra aja, "Saya nggak tahu mbak, saya baru pertama kali di sini. Kalau saya tahu mas saya juga bakal ngelakuin itu." Gue ngomong kayak gitu. Habis itu gue ngeliat maps lagi. Untungnya adalah sekitar kayak 300 meter dari situ. Gue 5 menit jalan lah kurang lebih. Gue kesana sempet pas gue nyari si fotokopiannya itu, eh di titiknya ya, kalau di mapsnya itu di situ tuh warteg gitu. Gue yang kayak, ah demi apa nih udah tutup. Gue udah yang kayak pasrah kan, ah ya udahlah gue nggak bawa CV, mau gimana lagi lah gitu. Terus pas gue jalan, gue sambil lihat sekitar, ternyata ada tempat fotokopinya, untung aja. Terus gue ngeprint lah CV gue print 2 rangkap. Dan pas banget begitu gue habis ngeprint, hujannya tuh udah reda, udah nggak hujan malah. Soalnya kan tuh gue juga jalan tuh lumayan jauh ya, kayak sekiloan gitulah totalnya gitu. Itu tuh kan gue pakai jaket. Gue lumayan keringetan karena pertama panik, deg-degan, dan kayak anjir nih gimana ya kalau misalnya nggak dapet CV, nggak bisa ngeprint CV gitu. Jadi tuh gue yang kayak kepanasan gitu, keringetan. Terus gue jaket, pas gue liat maps, kurang lebih sekilo lah, 12 menit jalan gue ke tempat gue interview. Pas banget begitu gue nyampe ke tempat interview itu jam 1. Dan gue langsung nanya ke resepsionis, "Mbak ini di mana?" "Ke lantai 7 gitu." Pas ke lantai 7 pas banget lagi ngisi absen. Udahlah gue ngisi absen. Habis itu nungguin buat dipanggil buat user interview. Nama gue lumayan di tengah, jadi agak lumayan lama ya dipanggilnya. Tuh gue sambil baca-baca lagi catatan gue. Terus gue yang kayak bengong, diem gitu. Soalnya gue gak mau yang terlalu banyak baca catatan, takutnya malah panik. Habis itu ntar malah ngeblank gitu ya. Udah tuh gue dipanggil kurang lebih wawancara. Ketika si user ini gue lumayan lancar sih. Ternyata apa yang gue risetkan itu kepake semua, bener-bener semuanya kepake. Gue apa yang mau gue komunikasikan tuh tersampaikan semuanya. Dan gue nggak tahu sih itu dibutuhkan atau enggak ya, yang riset sebanyak itu gue. Soalnya kalau misalnya gue nanya ke yang lain, dia itu risetnya tentang beberapa produk doang. Kalau gue bener-bener semuanya gitu gue ceritain. Kalau lu itu berdiri sejak kapan dan lain-lain. Abis itu lu produknya tuh ada segini gitu, semuanya gue jabarin dan apa aja sih produknya itu. Terus pas gue jabarin, kurang lebih dia yang kayak, iya benar kita emang ada segitu produknya, tapi yang di posisi ini hanya 3 produk utama yang untuk dijualkan. Dijelasin lah sama dia. Terus kayak dikasih kayak study case yang kurang lebih bisa gue jawab lah. Bisa banget malah gue jawab. Soalnya study case yang dia kasih itu kurang lebih dari apa yang gue riset. Jadi ketika gue ngomongin itu, gue punya dasarnya semua gitu loh. Gue cukup happy dengan apa yang gue lakukan, meriset gitu ya sebelum melakukan interview. Udah beres interviewnya, gue nggak bisa baca bahasa tubuhnya ya, soalnya itu lumayan flat banget. Bukan lumayan flat banget, agak dua arah banget. Jadi kayak ngobrolnya tuh lumayan panjang gitu, study case-nya juga panjang yang diomongin gitu. Jadi nggak flat. Gue cuman nggak bisa ngebaca bahasa tubuhnya aja doang sih. Tapi ketika gue ceritain gue sih kurang lebih waktu itu, gue rasa kayak, gue gak nyesel lagi apa yang gue lakuin gitu. Toh kalau misalkan ini dari interviewnya gak lolos, ya udahlah gitu. Ternyata gue lolos ke tahap 2. Nah di tahap 2 itu gue
di interview sama GM-nya gitulah. Tuh gue deg-degan tuh pas nungguin kayak, jadi tuh sistemnya langsung sistem gugur gitu kan. Kalau misalkan nggak cocok dipanggil, terus bakal diomongin kalau misalkan lo nggak cocok di sini gitu. Terus habis itu boleh langsung pulang. Nah gue nggak dipanggil, alhamdulillah gue nggak dipanggil dan ternyata gue lolos untuk ke tahap 2. Abis itu nungguin lumayan lama ya, soalnya interviewer ke tahap 2-nya itu cuma 2 doang. Cukup cukup capek sih itu pasti ya. Interviewnya cuma 2 doang. Habis itu gue nungguin lah sekitar sampai jam sebelum maghrib gitu. Akhirnya gue dipanggil. Habis itu gue kurang lebih menceritakan lagi secara singkat kayak gue kayak gimana. Habis itu gue ditanyain, lo udah lu tahu apa tentang perusahaan kita? Gue ceritain lagi lah apa yang gue ceritain ke yang pas user interview. Dia lumayan cukup kaget ketika gue itu ternyata riset lumayan sedalam itu gitu, kayak oh ya bagus, kamu kenapa nggak kesini aja gitu, lu kenapa nggak kesini aja, lu lumayan menjadi orang yang konseptor gitu. Tapi gue ada defense-nya juga kalau misalkan gue ada eksekutornya juga dari pengalaman gue sebelumnya gitu. Dan kurang lebih cukup lancar juga interviewnya gitu, cukup santai. Beres itu dibilang ternyata gue gak diterima. gue gak diterima di posisi itu. Tapi apa yang gue lakuin gue gak sesali sama sekali gitu. Gue dibilang gue gak diterima di posisi ini, tapi si HR-nya itu ngomong kalau dia dapat banyak banget masukan dari user. Gue gak tahu dari GM-nya juga atau enggak ya, kalau gue itu sebaiknya ditaruh di posisi lain. Jadi kalau insya Allah ada posisi lain, gue bakal dipanggil gitu. Kurang lebih itu kayak nge-confront gue sih. Tapi ya gue gak menyesali apa yang gue lakuin. Kayaknya ya. Tapi kurang lebih kayak gitu. Seru sih, seru banget. Terus abis itu gue pulang ke stasiun, gue jalan kaki. Soalnya gue malas kan naik Gojek, kayak agak muter dulu. Abis itu macet soalnya. Jadi gue jalan kaki, pulang jalan kaki. Gue gak dengerin lagu, gak ada apa. Gue cuman bengong doang sebenarnya. Cukup panjang harinya. Gue merasakan itu cukup panjang harinya. Lagi bargaining sama diri sendiri kali ya. Terus sampai stasiun, ada kandidat juga tadi di sana, ngobrol dikit. Abis itu langsung pulang. Gue pulang, tapi ternyata diajakin dulu sama teman gue buat ngopi. Ya udah, gue ngopi dulu. Gue ceritain lah apa yang gue, biasanya itu kan hari Sabtu tuh kita berenang kan, yang kayak kemarin gue main hari Sabtu tuh gue biasanya berenang. Nah tapi ternyata karena gue nggak bisa dan dia juga nggak bisa, gue ceritain tuh gue ngapain aja. Gue bilang Sabtu tuh gue FGD, terus gue kayak harus ngebagi 2 agenda, interview FGD sama event freelance waktu itu. Habis itu akhirnya ternyata dua-duanya dapet gitu. Gue nyoba dulu lah, gue ceritain gitu. Terus gue ceritain juga gue biasanya gue kecelen nih di psikotes. Ternyata alhamdulillah gue lanjut ke user interview gitu. Dan yang padahal di situ juga waktu itu ada jadwal yang nabrak juga. Terus gue ceritain juga user interview hari ini yang kayak tadi gue ceritain. Habis itu gue ngomong tapi gue gak diterima. Dia ketawa banget. Sialan emang, dia ketawa banget. Ya udahlah, habis itu ngobrol-ngobrol hal lain. Gue pulang kayak jam 10 kurang lah. Gue 10 kurang pulang lah akhirnya. Pengen istirahat kan. Nyampe rumah tuh jam 10 lebih 5 atau lebih 10 gitu. Habis itu gue langsung edit video. Habis itu gue nelfon cewek gue lah. Habis itu gue nyeritain gue hari ini ngapain aja lah. Gue ceritain hari ini apa aja, termasuk yang kayak tadi. Dia juga kaget ternyata gue gak diterima. Terus habis itu gue kan belum makan lagi ya dari sarapan. Terus tadi gue makan Indomie kari ayam sama telur dadar. Itu adalah makanan yang terbaik yang gue makan di hari ini. Kayak udah hari yang panjang ditutup dengan Indomie kuah yang super duper enak. Gue yang menikmati
menikmati setiap seruputnya. Anjrit, dramatis banget. Terus ya udahlah, gue makan, habis itu gue mandi dan gue ngejurnal dan jurnal video. Sekarang gue udah siap-siap mau tidur juga, soalnya besok insyaallah ada yang mau lihat mobil gitu. Ya kurang lebih sih hari ini kayak gitu ya. Gue cukup seru hari ini, cukup seru. Ilmu yang didapat banyak banget, ceritanya juga banyak. Terus yang gue lakuin juga ketika diceritain ternyata seru, apalagi seminggu terakhir ini ya. Aduh, lucu banget dah. Sekarang gue mau mencoba untuk merefleksikan diri. In general ya, gue mencoba untuk merefleksikan diri. Coba kita ke prosesnya dulu. Gue bersyukur banget. Gue berusaha sebaik mungkin. Gue preparing sebaik mungkin. Menurut gue sebaik mungkin. Terus gue juga masih melakukan konsistensi gue masih pengen ada kemauan untuk belajar, kemauan untuk bersosialisasi, kemauan untuk melihat perspektif baru gitu. Masih mau untuk mencari suatu hal, kesempatan gitu. Gue berusaha sebaik mungkin. Itu gue hari ini banget sih. Gue benar-benar dua hari inilah gue benar-benar berusaha berusaha sebaik mungkin untuk hari-hari gue di present ini gitu. Tetap gue mempunyai rencana, tapi gue berusaha untuk di present ini, di keadaan saat ini gitu. Dan ternyata benar lagi, the fear of suffering is worse than the suffering itself gitu. Dan ya kurang lebih waktu di jalan dari gue ke stasiun sama gue waktu ke tempat ngopi itu ke teman gue, nyamperin teman gue lagi bergening sama diri gue sendiri lah, kayak seru sih gitu, seru banget, asli seru banget, banyak banget ilmunya, banyak banget perspektifnya gitu. Dan sakit hatinya nggak terlalu yang kayak gimana, toh juga gue keep going on dan lain-lain gitu, nggak yang terlalu gimana. Mungkin juga kalau misalkan emang jodoh di situ, ya udah jodoh aja. Gue udah berusaha sebaik mungkin. Gue kalau misalkan emang jodoh, gue juga akan terus berusaha sebaik mungkin gitu ya. Gue merasa hari ini gue gak ada consnya, karena apa yang gue lakuin hari ini dan kemarin juga, gue berusaha banget. Gue totalitas lah kurang lebih, kayak gue risetnya mendalam. Gue ketika berbicara saat interview juga lancar, alhamdulillah banget gue lancar. Substansi yang mau gue komunikasikan itu mungkin cukup jelas kali ya. Gue ngomong jelas banget, tapi mungkin cukup jelas gitu. Apa yang gue maksud tuh jelas, sehingga kayak sampai bisa dikatakan gue itu nggak terlalu cocok di situ dan bisa cocok di tempat lain gitu. Ya positive thinkingnya mungkin emang beneran ada posisi lain yang cocok sama gue ya, bukan hanya di confront doang gitu. Tapi ya mau iya dan tidaknya juga, gue tetap bersyukur atas apa yang gue lakukan sih. Sebenarnya gue ngerasa kalau akhir-akhir ini yang gue lakuin, insyaallah emang beneran gue berusaha gitu. Men, seru banget lagi. Seru banget, asli seru banget kenalan orang baru, melihat perspektif baru. Lucu sih, ternyata nggak diterima tuh lucu, lumayan lucu. Pas gue ceritain ke temen gue punchline-nya, tapi gue nggak diterima gitu, itu dia langsung tawa banget. Gue kesel banget tuh, lucu banget sih. Tapi emang kayak setelah panjang terus tiba-tiba ya, tapi gue nggak diterima gitu, kayak itu kayak lucu banget gitu, nggak tahu kenapa itu kayak lucu banget. Ya udahlah, jadi kurang lebih refleksinya sih kayak gitu ya. Gue masih melakukan konsistensi, gue masih edit video, gue masih journaling hari ini. Tapi gue gak apply kerja, karena menurut gue kayak ya nanti aja lah gitu, besok aja gue mau apply kerja. It's been a long day. Hari ini padat banget, gak tau kenapa padat banget. Oh my god, kayak seru banget gitu loh. So yeah,
I guess overall kayak gini aja hari ini. Semoga besok-besok gue masih berusaha untuk mencari kesempatan dan upaya yang akan gue lakukan. Gue bersyukur gue masih melakukan hal-hal seperti ini gitu loh. Lo keren, asli lo keren, asli. Ini bakal jadi the fear of suffering is worse than the suffering itself part 2. Dan gue di suffering itself-nya itu loh, tapi gue udah overcome itu, jadi ya kurang lebih gak apa-apa. Toh waktu gue menceritakan ke teman gue dan gue menceritakan ke cewek gue tuh, gue yang kayak gue cuman ketawa doang, soalnya kayak seru lucu. Jadi gue bisa, udah ada jawaban pastinya, jadi gue bisa fokus ke hal lain. Gue bisa belajar lagi, mungkin gue nyari upaya lagi, gue belajar lagi, kayak apa yang harus gue lakukan gitu. Mungkin gue bisa bikin lagi FS Dummy, esai gitu, terus gue belajar lagi hal lain ya. So kurang lebih sih kayak gitu hari ini. Overall hari ini seru banget, panjang banget, dan ya itu aja mungkin. Thank you.